Shalom semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu menghadapi masalah dan tantangan. Tetapi percayalah bahwa setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi adalah suatu proses untuk setiap kita dapat belajar menjadi orang yang lebih baik. Dan percayalah bahwa setelah kita melewati masalah dan tantangan, maka kita akan menikmati berkat Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan yang telah disediakan bagi setiap kita. Amin. Namun demikian, berkat Tuhan tidak dapat kita menikmati begitu saja. Kita perlu menyediakan kapasitas rohani yang lebih besar untuk menampung berkat Tuhan tersebut. Dalam Matius 9 ayat 17, Yesus berkata, "Anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula." Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kantong yang baru tersebut? Saya percaya kantong yang baru artinya adalah mindset yang baru atau pola pikiran yang baru. Untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa, yang diutamakan di sini bukan skill, kemampuan, atau pengetahuan kita. Karena tanpa pola pikiran yang benar, maka potensi yang kita miliki tidak dapat digunakan secara maksimal. Apakah benar begitu? Sebagai contoh, dengan mindset atau pola pikiran yang benar, internet dipakai untuk mempermudah komunikasi dan perdagangan. Tetapi dengan mindset atau pola pikiran yang salah, internet juga dapat digunakan untuk menonton pornografi. Dari contoh kecil ini kita mengerti bahwa tanpa pola pikiran atau mindset yang benar, maka potensi yang kita miliki tidak dapat digunakan secara maksimal, bahkan akan disalahgunakan. Lalu bagaimana caranya kita memperluas kapasitas rohani kita? Setidaknya ada 3 cara yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, memperbaiki gambar diri yang rusak. Mungkin selama ini kita berkata bahwa saya ini orang bodoh, saya ini orang tak guna, saya ini orang berdosa, saya ini tidak layak melayani Tuhan. Mungkin karena penghakiman orang lain maupun pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Nah, pola pikiran seperti ini selalu membuat kita menjadi penakut, menjadi minder, dan menghambat kita untuk tidak mau maju. Kita perlu buang pola pikiran seperti ini dan percaya bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Bahkan kita disebut sebagai anak Tuhan. Tetapi hati-hati juga, bukan saja pola pikiran yang penakut, yang minder yang akan menghambat perkembangan kita, tetapi kesombongan juga akan menghambat perkembangan kita. Misalnya, kita merasa kita mempunyai pengetahuan dan skill yang mantap, sehingga kita tidak mau lagi belajar atau mendengar nasihat orang lain. Maka kita akan selalu berhenti di titik yang sama. Dan yang ketiga, keluar dari zona nyaman kita. Kebiasaan yang baik tentu harus kita lestarikan, tetapi pola hidup yang sudah kita merasa nyaman dan tidak mau lagi menerima hal yang baru, maka itu akan menghambat berkat Tuhan turun atas kita. Saya ambil contoh negara Singapura. Apabila kita membaca sejarahnya, maka kita akan tahu negara Singapura dari tahun 1960 sampai 1990 mengalami suatu perkembangan yang luar biasa. Dari suatu negara pendesaan menjadi negara yang maju. Dan proses perkembangan ini tentu tidak mudah, karena ada rumah-rumah yang digusur, ada pertanian, peternakan rakyat yang digusur, dan itu memang sungguh menyakitkan. Tetapi justru setelah melewati proses yang seperti ini, negara Singapura sekarang menjadi negara yang maju. Begitu juga dengan kita. Kita perlu memiliki mindset atau pola pikiran yang baru, yang benar, untuk mau selalu belajar, untuk tidak berhenti di suatu titik saja. Jadi,
Apakah saudara sudah siap untuk memperluas kapasitas rohani kita? Saya percaya dengan pola pikiran yang benar untuk selalu mau belajar, selalu mau mendengar nasihat, selalu mau mendengar teguran, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik dan bersedia untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.